Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu lestari ingkang lenggah wonten ing majelis menika, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semuanya di majelis ini di Mushola Al-Hikmah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita semuanya, juga memberikan keberkahan dan keridhaannya pada kita semuanya, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah pahamkan terhadap diri kita. Salajengipun salawat salam mugi tansah tercurah limpahkan dumateng swasana kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ki dumateng keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya kaum muslimin dumugi yaumil kiamah samangke. Bapak Ibu sedaya, saderengipun kita mlebet materi nggih. Kula badhe maosaken salah setunggal ayat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat Hud nggih, ayat ingkang kaping 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Nggih. Allah paring dawuh fastaqim, maka istiqomahlah. Nggih. Istiqomahlah kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Nggih, perintahipun Allah dumateng Nabi kita Muhammad SAW, tentunipun ugi meliputi kita sebagai umatipun. Ya menika supados kita beristiqomah. Nggih, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Nggih, kita dipun dawuhi supados beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, dipun dawuhi supados njalanaken perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ugi dipun dawuhi supados nilaraken menjauhi nggih sedaya awisan-awisanipun, maka kita hendakipun berusaha nggih beristiqomah di atas jalan-jalan menika, termasuk kita lenggah utawi wonten ing majelis menika sami kita ugi kalebet napa dipun dawuhaken supados istiqomah anggenipun bertolabul ilmi. Nah nika dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum nggih menika istiqomah dalam hal kebaikan ingkang Allah Subhanahu wa taala dawuhaken. Nggih pramila langkung-langkung bermajelis ilmu niku nggih kathah godaanipun. Nggih kathah godaanipun pramila kita kedah memperkuat iman kita, semangat kita anggenipun bertolabul ilmi, anggenipun ngangsu kawruh ngaji nggih supados kita saged istiqomah dumugi samangke kita kembali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados mboten wonten batasanipun kita bermajelis ilmu menika. Mboten cekap setahun 2 tahun utawi sedasa tahun, tapi ngantos akhir hayat kita. Ya selagi kita dipun berikan kemampuan untuk berjalan menuju masjid, tasih diberikan kesempatan sehat, wekdal ingkang lapang, dan bahkan kita memang harus melapangkan waktu kita, melonggarkan waktu kita untuk hal ini, maka hendaknya kita berusaha nggih supados napa saged melazimi nggih saged istiqomah di atas thalabul ilmi menika. Sebab nikalah di antara sifat-sifat seorang mukmin nggih menika mencintai ilmu nggih. Pramila napa kita kedah napa mempersiapkan diri kita nggih, memperkuat supados napa saged istiqomah, saged bertahan, tidak tergoda dengan godaan-godaan duniawiyah sehingga melemahkan semangat kita dalam bertolabul ilmi, atau tergoda dengan bujukan-bujukan tiang ingkang boten remen dengan majelis ilmu misalipun. Hendaknya kita harus siap dari segala sisi, segala godaan, sehingga napa tetap istiqomah di jalan tolabul ilmi kama umirta nggih sebagaimana engkau diperintahkan nggih. Kemudian Allah ngendika wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim nggih.
niki Allah mewanti-wanti ampun ngantos kita justru condong ikut-ikutan kepada orang-orang yang suka melemahkan kita, suka berbuat zalim, berbuat maksiat, tiang-tiang ingkang boten remen dumateng majelis ilmu, ingkang mengembosi kita misalipun untuk tidak bermajelis ilmu, hendaknya kita napa? Berhati-hati dan menjaga diri, mawas diri, sebab kebaikan thalabul ilmi ya kembali kepada kita pribadi, bukan untuk orang lain. Ya, dan bahkan kebaikan thalabul ilmi pun akan mutaati, ya, akan dirasakan orang lain pula. Hendaknya orang yang rajin berthalabul ilmi punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sehingga buahnya pun tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tapi orang lain, minimal tetangganya, saudaranya pun merasakan kebaikan hal itu. Ya, kebaikan hal itu. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa setiap hari berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas diri kita, sehingga kita semakin hari semakin menuju hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi, sehingga kebaikan itu akan dirasakan oleh banyak orang, bahkan seluruh manusia secara umum, baik yang muslim maupun yang non muslim sekalipun akan merasakan kebaikan orang-orang yang senantiasa mengamalkan syariat Islam. Sebab Islam menika rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Maka ketika seorang mengaku mengamalkan Islam kemudian justru melakukan kerusakan merugikan orang lain atas dasar dia mengaku mengamalkan agama tapi justru merugikan orang lain, itu tentu tidak benar, tidak benar, dalam konteks yang benar. Bapak Ibu sedaya, kita lajengaken pembahasan kita tasih wonten ing bab muamalah, bab riba. Pertemuan ingkang sampun kepengker sampun kita aturaken beberapa macam riba, beberapa macam riba. Wonten riba duyun, hutang piutang, wonten riba fadl dalam jual beli, fadl riba yang ada tambahannya, niki berlaku pada barang-barang yang termasuk komoditi riba, emas, perak, kemudian makanan, makanan seperti kurma, gandum, garam, bahkan termasuk nasi, beras, beras, jagung dan yang semisalnya, semua jenis makanan. Nah, ketika ada penambahan maka terjadi riba. Beras jelek ditukar dengan beras yang bagus dengan timbangan yang berbeda. Beras jelek 2 kilo, beras bagus 1 kilo, maka itu menjadi riba, menjadi riba. Atau sama-sama beras yang bagus 1 kilo, beras yang jelek 1 kilo, tapi tidak kontan. Yang satu diserahkan pada hari itu, yang beras yang lainnya diserahkan pada hari yang lain, niku juga termasuk riba. Riba ini apa? Riba nasiah, terjadi penundaan. Dados niki harus memenuhi 2 syarat menika. Harus mutamathilan, harus sama takaranipun, timbanganipun, kemudian harus terjadi serah terima pada saat itu pula. Ketika tidak terjadi serah terima di majelis akad, ditunda satu komoditi dipun tunda pada hari berikutnya, maka itu menjadi riba nasiah, riba yang terjadi penundaan. Itu hanya berlaku pada komoditi ribawi ketika ditukar dengan yang satu jenis, dados emas dengan emas, atau beras dengan beras, jagung dengan jagung, garam dengan garam, terjadi penukaran barang yang sama dengan jumlah yang sama, tetapi terjadi penundaan dari satu pihak, maka itu menjadi riba nasiah. Harus terpenuhi 2 syarat, harus sama takaranipun, harus sama timbangannya, dan yang kedua harus terjadi serah terima bersamaan pada majelis akad tersebut. Nah, sehingga terhindar dari riba. Kalau ditukar dengan jenis yang berbeda, maka misalipun ditukar dengan jenis yang berbeda masih satu ilah,
emas dengan perak. Emas dengan perak, nggih. Ditukar niki syaratnya cuma satu, harus terjadi serah terima. Tidak mesti sama. Emas 1 gram, perak 5 gram. Ditukar tidak apa-apa dengan jumlah yang berbeda, nggih. Tetapi harus terjadi serah terima di saat itu pula, tidak boleh ditunda. Ketika ditunda salah satu pihak menunda, menyerahkan itu, maka menjadi riba nasiah, terjadi penundaan. Okay. Menawi ditukar dengan ilah yang berbeda, dengan jenis yang berbeda, seperti beras ditukar dengan alat tukar uang, okay. Beras ditukar dengan emas, maka boleh tidak ada syarat, boleh terjadi penundaan penyerahan uangipun atau emasipun misalipun, nggih, niku boleh terjadi, tidak masalah. Ketika berbeda atau ketika contohnya antara beras dan uang misalnya. Nah niku. Salajengipun terakhir pun nggih. Kata saya wala yabi'u ma mabta'ahu hatta yakbidahu. Wala yabi mabta'ahu hatta yakbidahu, dan tidak menjual barang yang dia beli sampai dia menerima, menerima. Dalam terjemahan, tidak boleh menjual barang yang baru dibeli sebelum diterima terlebih dahulu. Misalnya kita membeli mobil misalnya, mobil tapi belum kita ambil, belum kita terima, mobil masih di showroom atau masih di tempat pemilik lama, sudah kita bayar tapi belum kita ambil barangnya, kemudian kita mau jual ke orang lain dengan sudah terjadi kesepakatan harga sekian, sepakat, tapi belum diambil mobilnya, masih di tempat pemilik pertama, niku tidak diperbolehkan, harus sampai mengambil, berpindah tempat dulu ke tempat pembeli yang baru, terus harus dipun ambil rumiyin sampai diambil, atau barang-barang yang lainnya, sebab napa samangke ketika terjadi kerusakan niku penjual kedua atau pembeli pertama niku mangke tidak bisa menjamin kepada pembeli yang baru, sehingga tidak diperkenankan, harus benar-benar napa sudah di tangannya, sudah berpindah ke tempat pembeli yang kedua. Nah, niku kita katakan niku berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ngendika, "Ammal ladzi naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa at-ta'amu an yuba'a hatta yuqbada." Ibnu Abbas berkata, nggih. Adapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makanan yang dia beli, maka tidak boleh dijual sampai benar-benar dia menerimanya, sampai benar-benar dia mengambilnya. Qala Ibnu Abbas mengatakan, wala ahsibu kulla syai'in illa mithlahu. Beliau mengatakan, dan semua hal sama dengan hal itu, bukan hanya makanan, maksudnya semua benda, semua barang yang diperjualbelikan sama, harus benar-benar sudah diterima, baru bisa jual belikan kembali, meskipun sudah dibayar, tapi kalau belum diterima bandanya, barangnya, maka tidak boleh terjadi akad terlebih dahulu, akad yang lain, atau dijual ke pembeli yang lain, maka tidak diperkenankan. Kemudian diriwayatkan saking Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah inni abta'u hadhil buyu'. Wa Rasulullah, aku sesungguhnya membeli barang-barang ini. Fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Apa yang halal bagiku dan yang haram, apa yang boleh aku perbuat dan yang tidak boleh diperbuat. Qala, beliau ngendika, ya ibn akhi la tabi'anna syai'an hatta takbidahu. Wahai anak pamanku, wahai keponakanku, wahai anak pamanku, janganlah kamu menjual sesuatu pun sampai engkau benar-benar sudah menerima barang tersebut. Terus niki
larangan untuk menjual barang yang belum kita terima meskipun sudah menjadi hak milik kita. Nggih, sementara barang belum kita terima, belum sampai, nggih. Dados biar sampai dulu, kajenge sampai rumiyin, kemudian baru kita menawarkan ke orang lain kalau misalnya memang untuk kita perjualbelikan. Ugi riwayat lain saking riwayat Abu Dawud, nggih, saking Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau ngendika, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a sil'u haitsu tubta hatta yajuzaha at-tujaru ila rihalihim, nggih. Sama nggih, dados Nabi SAW melarang untuk menjual barang dagangan sampai benar-benar napa dipun kuasai oleh atau sampun diterima oleh pembeli yang pertama. Niki mangke misalnya di akhir nggih mungkin wonten kasus-kasus turunan nggih mungkin napa jual beli kontemporer nggih. Salah mangke di akhir pembahasan kita kaitkan dengan proses termasuk jual beli kontemporer pada hari ini nggih. Niki kathah terjadi mangke wonten ing zaman kita nggih. Jual beli barang yang napa belum kita ambil, belum kita terima, sudah kita jual ke pihak yang lain. Nah, kemudian wala bai'ul lahmi bil hayawan, dan tidak diperbolehkan menjual daging yang sudah dipotong nggih, bil hayawan, dengan hewan yang masih hidup. Tidak boleh menukar daging nggih, kambing misalnya pun yang sudah dipotong dengan kambing yang masih hidup nggih. Sebab niki sama saja menukar daging dengan daging nggih. Tentu dengan takaran yang berbeda. Nah, niki termasuk ilahipun alasanipun ada napa muamalah riba ini pun. Muamalah riba dalam perkawis niku menukar daging dengan daging, sebab daging ini termasuk makanan nggih, makanan. Ya, sementara tentunipun akan memiliki ukuran yang berbeda daging yang sudah dipotong dengan hewan yang masih hidup. Sama-sama daging kambing kemudian tukar dengan kambing hidup, maka tidak diperkenankan. Ya, niki ugi berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW naha an bai'i syati bil lahm. Nggih, rawahul Hakim. Nabi SAW melarang menjual atau menukar kambing yang masih hidup dengan daging. Nggih, riwayat Imam Al-Hakim. Hadza hadisun sahihul isnad. Ini hadis ingkang sahih isnadipun nggih, sehingga bisa dijadikan sandaran. Ugi riwayat sanesipun saking Imam Malik wonten ing kitab Al-Muwatta secara mursal saking Sa'ad ibn Musayyib rahimahullah, beliau ngendika anna Nabi SAW naha an ba'il hayawan bil laham. Sama nggih, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual hewan yang masih hidup dengan daging yang sudah dipotong. Ya, artinya menukar nggih, menukar hewan yang masih hidup dengan daging gitu. Terus para ulama jelasaken alasanipun niki wonten napa wonten sisi ribanipun nggih, yaitu menukar makanan dengan makanan, daging dengan daging di sini. Daging yang sudah dipotong dengan yang masih hidup. Salajengipun wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafaddilan naqdan nggih, dan diperbolehkan menjual emas dengan perak, artinya menukar emas dengan perak mutafadilan, dengan jumlah yang berbeda, dengan kadar yang berbeda, dengan syarat nakdan, tunai ya, dengan syarat tunai. Jadi boleh berbeda ukuranipun, timbanganipun. Emasipun 1 gram, perakipun 2 gram atau lebih ya, atau lebih 3 gram ya. Kemudian syaratipun kedah nakdan, tunai ya, tunai pada saat itu juga, tidak ada yang ditunda. Kalau ditunda maka menjadi riba nasi'ah. Kalau ditunda maka menjadi riba nasi'ah, riba yang ada penundaan, maka sama hukumnya haram.
Nika berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim saking Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, beliau ngendika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasya'iru bis-sya'ir wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawaan bisawain yadan biyadin." Nah nika nggih. Dados boleh menukar emas dengan emas. Boleh nggih, menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, bur dengan bur. Bur niku nggih sejenis gandum nggih, gandum dengan gandum. Syair nggih sami, gandum dengan gandum. Cuma jenisipun benten dengan bur nggih. Wat tamru bitamri, dan kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, dan garam dengan garam, boleh ditukar sama-sama garamipun nggih. Dengan syarat napa? Mithlan bimithlin, kedah sama takaranipun. Sama mithlan bimithlin. Ketika ditakar literan nggih sama, 1 liter 1 liter, atau kiloan, niki setunggal kilo niki setunggal kilo nggih, meskipun nggak ada kualitas yang berbeda, kedah sama takaranipun nggih. Sawaan bisawain, sama niki, sama takaranipun. Yadan biyadin, maksudipun nakdan, yadan biyadin, kedah terjadi serah terima. Yad niku tangan Pak nggih, tangan, karena menerima itu dengan tangan, menerima dan menyerahkan, menyerahkan dan menerima. Yadan biyadin, kedah terjadi serah terima di majelis akad ketika itu pula, tidak boleh terjadi penundaan. Dados dalam beberapa komoditi ini harus terpenuhi 2 syarat menika, harus sama takaranipun dan napa harus terjadi serah terima atau tunai ketika itu nggih. Meskipun jarang nggih terjadi muamalah demikian, kebanyakanipun nggih muamalah tukeran dengan alat tukar, dengan uang kebanyakanipun. Tapi nggih kadang-kadang terjadi Bapak Ibu nggih, terjadi misalipun para petani tukaran benih Pak Bu nggih, benih dengan misalipun tangganipun nandur raja lele, tanggane pengen napa nempel benihipun. Nah, kalau nempel mengke 2 kilo mengke tak ganti dengan beras napa gabah biasa tapi dibanyakin 3 kilo, niku menjadi riba nggih, menjadi riba. Harus sama takaranipun, meskipun yang satu kualitasnya lebih tinggi, lebih unggul, harus sama takaranipun, 2 kilo dengan 2 kilo, 2 kilo gabah dengan 2 kilo gabah, ampun ngantos dibentenaken. Kadang-kadang nggih memudahkan masyarakat niko, kadang-kadang pokoke sak Bogor di sini semene, sak ember di sini semene, mboten ditakar nggih. Kemudian mungkin ingkang mendetiaken benih nggih sama, pokoknya entene semene, kedah dipun takar, baik diliteri utawi dipun napa timbang, sebatas napa tidak terjadi riba nggih, tidak terjadi riba. Nah menika. Dan kedah nakdan, bukan napa satu mengambil satu belum menyerahkan. Nah niki sering terjadi Pak Ibu nggih. Mungkin mampir saking griya menuju Sabin mendet rumiyin kangge tanggane, tapi piyambakipun dereng beto ingkang dipun badhe tuker. Nah niku menjadi riba. Harus napa? Sama-sama menyerahkan ketika itu pula. Nggih. Nah niki menawi kula amati tasih sering terjadi di mriku nggih, masyarakat celake kula nggih, menawi mriki mboten ngertos nggih. Nah niku masih sering terjadi. Nah niku sama dengan riba nggih. Atau yang dagang uyah garam sama Pak Bu, harus napa ketika bertukaran garam dengan garam sama seperti padi kala wau nggih, harus terjadi serah terima dan dengan kadar yang sama, dengan timbangan yang sama nggih. Kalau ditukar dengan uang nggak ada syarat, boleh terjadi penundaan dan boleh dengan jumlah yang berbeda tentunya. Nah niku. Ugi berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim saking Al-Barra bin Azib ugi Zaid bin Arqam, beliau berdua ngendika, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'iz dzahab bil waraq dainan nggih. Nabi melarang menjual emas dengan uang kertas secara
dainan hutang nggih. Nah niki jual beli emas kedah dipun katosaken nggih. Sebab sama ilahipun emas dan uang niku sama-sama alat tukar. Sama-sama alat tukar, maka tidak boleh dihutang. Tidak boleh napa? Terjadi penundaan alat tukaripun. Harus sama-sama diserahkan di majelis yang sama. Kita beli emas berapa gram? 5 gram atau 1 gram dengan harga sekian, 1 juta misalnya pun, itu harus diserahkan pada saat itu pula. Uangnya diserahkan, emasnya diterima. Harus terjadi serah terima. Ketika tidak, niku menjadi riba. Menjadi riba. Nggih. Nah niku kedas kita katosaken. Salajengipun wa kadzalikal mat'umat, begitupun makanan-makanan nggih. Terjemahanipun apa? Makanan nggih sama. Demikian pula dalam hal makanan nggih. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithli illa mutamathilan naqdan. Tidak diperkenankan menjual jenis yang sama kecuali dengan ukuran yang sama dan tunai. Ya kados beras kalau wau nggih. Garam, buah-buahan termasuk nggih makanan ketika dijual dengan jenis yang sama, maksudipun ditukar beras ditukar dengan beras dengan jenis yang berbeda harus sama takarannya nggih. Bahkan dalam hadis sangat jelas sekali, sahabat pernah menghadap Rasulullah SAW membawakan kurma nggih, kurma yang bagus, kurma yang bagus. Kemudian Rasul menanyakan, ini dari mana kurma ini? Sahabat nika ngendika niki hasil pertukaran dari kurma yang jelek dengan kurma yang bagus. Kami membawa kurma yang jelek lebih banyak dan ditukar dengan kurma yang bagus dengan jumlah yang lebih sedikit. Nabi melarang ketika itu nggih, tidak boleh melakukan hal itu, harus dengan takaran yang sama nggih. Begitupun terjadi pada makanan selain daripada yang disebutkan tadi nggih. Maka ketika ditukar dengan makanan harus sama dengan jenis yang sama nggih, makanan dengan jenis yang sama nggih. Kalau ditukar napa kurma dengan gandum nggih berbeda, bisa berbeda nggih. Utawi ingkang bakung yang sama, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kemudian beras dengan beras harus sama nggih. Beras ketan dengan beras napa yang lainnya juga harus sama karena sama-sama beras nggih. Salajengipun pundi wae. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim nggih, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau ngendika qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda at-tamra bit-tamri wal hintata bil hintati wasya'ira bisya'iri wal milha bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin faman zada aw istazada faqad arba nggih. Hampir sama hadisipun nggih. Diperbolehkan menukar kurma dengan kurma, hintah dengan hintah, gandum sama gandum dengan gandum, syair bisyair, gandum dengan gandum, sama-sama gandumipun jenis berbeda nggih. Wal milha bil milhi, garam dengan garam, dengan syarat mithlan bi mithlin, harus sama takaranipun nggih. Yadan biyadin, syarat kedua harus tunai, yadan biyadin nggih. Harus dua syarat menika, mithlan bi mithlin, sama timbanganipun, takaranipun, dan yadan biyadin nggih menika napa tunai, terjadi serah terima pada saat itu juga. Kemudian Nabi ngendika faman zada, barang siapa yang nambahi memberikan kelebihan, awis tazada atau meminta ditambahi, meminta tambahan, faqad arba, dia telah berbuat riba nggih. Nah nika nggih dados misalipun kalau wau meskipun apa kualitasipun benten, wah ini kan beras jatah, kalau beras panenan kiambak kan benten. Kedah sami Pak nukaripun meskipun beras jatah kathah meniripun rasanipun nggih benten. Sepet napa pripun nggih. Kalian beras panenan kiambak ketika mau ditukar nggih dengan jumlah yang sama. Nek mboten purun nggih dijual mawon, beras jatahipun dijual
meskipun mirah harganipun mengke ditukar dibelikan dengan beras yang bagus sedapatnya niku lebih lebih baik dan diperbolehkan nggih daripada menukar kemudian melebihkan takaranipun niku menjadi terlarang nggih. Kemudian napa kelawau yang meminta atau yang menambahi atau yang meminta ditambahi telah berbuat riba nggih illa makhtalafat alwanuhu kecuali berbeda jenisnya nggih ai ajnasuhu nggih. Ini kok dalam hadis berikutnya terjadi kasus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Dados dipun ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW istamala rajulan ala Khaybar. Nabi memperkerjakan seseorang di Khaybar, orang-orang di daerah Madinah nggih di Madinah. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Aqulla tamri Khaybar hakata?" Apakah seluruh kurma Khaybar itu seperti ini? Qala la, tidak. Wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah ya Rasulullah. Inna lana khudus sa'a min hadza bisa'ain. Sungguhnya kami menukar dengan kurma jenis ini satu sok dengan jenis yang lain dua sok. Menukar jenis yang buruk dua sok dengan yang bagus satu sok. Kemudian wasa'aini bisalasah. Kemudian menukar dua sok dengan tiga sok, dua sok yang bagus ditukar dengan tiga sok yang jelek. Faqala Rasulullah SAW bersabda, la taf'al, jangan kamu lakukan bi al jam'a bid darahim, juallah kurma-kurma itu dengan dirham, dengan uang kalau hari ini nggih, jual dengan uang, tukar dengan uang, tsummatta bid darahim janiban. Kemudian belilah dengan uang itu kurma yang bagus. Sama beras jatah kalau mau ditukar jual dulu kemudian belikan dengan uang itu beras yang bagus nggih, ampun ditukar langsung meskipun napa sama-sama ridho. Yang penting kan ridho, padha-padha gelemi, tidak bisa menjadikan alasan Bapak Ibu nggih, kedah napa? Kedah sesuai dengan aturan syariat.